Cerita ini kejadiannya di tahun 1996 Nat, Moy. Kita sebut aja ada satu anak remaja namanya Robi, cowok. Robi ini kelas 1 SMA dan dia punya sahabat namanya Danang dan Fahri. Oke. Jadi mereka bertigaan tuh. Iya di tahun 1996 mana ada anak SMA yang punya HP, ya gak sih? Iya. Jadi ya di waktu itu Robi, Danang dan Fahri itu punya satu hobi yang sama, itu sepedaan. Anyway, Robi sama teman-teman ini rumahnya deket-deketan ya. Dan mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan. Jadi kalau lo bayangin dari rumahnya Robi, kalau dia mau ke rumahnya Danang dan Fahri, itu kayak ngelewatin tanjakan gitu Nat, Muy. Dan di samping tanjakan itu ada pekuburan umum. Ini kejadiannya di hari Sabtu. Kayak yang tadi gue bilang, mereka bertiga tuh hobinya sepedaan. Dan mereka suka sepedaan siang menjelang sore gitu. Dan di hari itu Robi nyamper teman-temannya. Dia izin sama nyokapnya mau sepedaan. Tapi nyokapnya bilang, baliknya jangan kemalaman. Kalau bisa sebelum maghrib tuh dari rumah. Dan jangan ngelewatin turunan yang biasa. Karena yang tadi gue bilang kan, ya lewatin tanjakan atau turunan gitulah. Buat Robi nyamperin rumah temennya. Nggak boleh lewat situ karena bakalan lewatin kuburan gitu maksudnya. Iya, sebenarnya ya biasa aja kan. Karena emang Robi selalu lewat situ. Cuman di saat itu, entah kenapa nyokapnya tuh punya firasat buruk Nat, Moy. Terus Robi dengan santainya bilang, ya udah gede sih mah, kenapa sih? Biarin aja, aku juga gak takut gitu. Udah tuh dengan dia gak mikirin omongan nyokapnya, jam 3 sore dia nyamper lah ke rumah temennya. Si Robi ini ke rumah Danang dulu, habis itu ke rumah Fahri. Tapi ternyata nyampe di rumah Fahri, mereka bertiga malah nongkrong, gak jadi sepedaan. Mereka malah main game. Sampai akhirnya menjelang maghrib, Robi dan Danang ini balik. Di sore itu, abis dari rumah Fahri, ya jalan ke rumah Danang dong. Tapi entah kenapa, Robi tuh ngerasa kalau sepedanya tuh berat banget. Padahal ya jalanannya bukan jalanan yang nanjak gitu loh. Bahkan ya rada-rada agak turunan karena kan kebalikan dari rumahnya Robi ke rumah teman-temannya kan. Udah tuh sampai ke rumah Danang, Robi gak muter balik. Padahal ya kayak disuruh nyokapnya, dia muter balik jangan lewat turunan gitu kan. Tapi ya si Robi tetap ngelewatin jalanan samping kuburan itu. Karena dia ngerasa kalau gue muter ya makin jauh, capek gitu loh. Dengan kondisi udah mau maghrib, udah ada kayak salawatan-salawatan gitu sebelum maghrib. Tiba-tiba pas hampir sampai di kuburan, rantai sepeda Robi itu putus. Dia turun dari sepeda, dia cek apa yang terjadi sama rantainya dia. Tapi ya dia gak bisa benerin, karena ya rantai udah putus mau digimanain gitu kan. Ditenteng lah akhirnya sepedanya ini sama Robi. Jadi Robi ngelewatin kuburan itu dengan kondisi dia harus jalan kaki sambil nenteng sepeda. Ini ngelintasin kuburannya di sampingnya kan, bukan di tengah. Betul, Gitu kan? di sampingnya, di samping kuburannya. Oke. Dan di situ kayak yang gue bilang tadi, jalannya turunan gitu. Hari udah mulai gelap, dan entah kenapa kok Robi ngerasa kalau jalanan tuh sepi banget. Padahal biasanya ada aja orang yang lewat di waktu mau menjelang maghrib itu. Gue deskripsiin sedikit kuburannya ya Nat, Moy. Iya. Jadi pekuburan umum ini tuh sebenarnya nggak terlalu gede, tapi di tengah pekuburan itu kayak ada satu batu besar yang bisa didudukin sama orang. Pas Robi jalan di samping pekuburan itu, entah kenapa Robi tuh nengok ke samping ke sebelahnya ke arah pekuburan dan dia ngelihat ke arah batu besar itu. Dan Robi di situ ngelihat ada orang, ada kakek-kakek pakai baju serba hitam dan pakai topi petani. Jadi kayak perawakannya badannya kayak kakek-kakek gitu udah tua, tapi ya mukanya nggak kelihatan karena ketutupan topi. Ya penjaga kuburan kali ya. Bener tuh Moy, Robi juga ngira kayak lu, yaitu tukang bersih-bersih kuburan mungkin kan. Tapi ya agak serem aja, udah gelap dan sepi. Robi ngerasa rada merinding ngelihat kayak gitu. Robi berusaha buat gak mikirin itu. Akhirnya Robi ngadep depan. Tapi pas Robi ngelihat lagi ke arah batu itu, tiba-tiba Nat, Moy, yang dia lihat wujudnya udah bukan kayak kakek lagi, tapi pocong. Anjing, berubah gitu. Berubah Moy. Di situ Robi langsung lari kenceng banget sambil susah-susah nenteng sepedanya, bener-bener lari kayak struggling banget kan. Sepeda lu nggak stabil, lu tergopoh-gopoh gitu, bener-bener panik kan. Tiba-tiba dengan dia nggak fokus apa yang ada di depan dia, muncul di depan Robi ada orang dan dia kaget banget sampai dia nabrak orang ini. Robi rada kepental dan panik. Dan pas dilihat di depan dia, ternyata
itu kakek-kakek yang tadi duduk di atas pekuburan itu, di atas batu itu. Di situ Robi mau kabur ke depan dia, tapi tiba-tiba Robi tuh tangannya ditahan sama si orang ini. Robi narik-narik tangannya, dia bener-bener nggak bisa. Dan di situ kondisinya kakek-kakek ini pakai topi kan, Moy, Nat. Terus kakek-kakek ini ngelepas topinya ke atas, dan ternyata muka kakek-kakek ini tuh udah berdarah-darah, matanya dua-duanya bolong, dan kulitnya pada kelupas. Aduh. Di situ Robi panik banget, dia teriak-teriak, dia beneran makin maksa buat kabur, dan akhirnya untungnya berhasil. Langsung tuh Robi lari kenceng banget ke rumah, sepedanya ditinggal di situ, dia udah nggak mikirin apa-apa lagi. Dia bener-bener lari, dia udah nggak kepikiran dia harus gimana, yang penting dia sampai ke rumah. Dan akhirnya Robi sampai di rumah dengan keadaan ngos-ngosan. Ditanya dong sama nyokapnya, kamu kenapa? Tapi Robi nggak bisa jawab, bener-bener dia nggak bisa ngomong apa-apa, panik sendiri. Dan